Halo sahabat-sahabatku, selamat malam buat yang menyimak video ini di malam hari. Selamat pagi buat yang menyimak di pagi hari. Dan selamat siang dan selamat sore bagi yang menyimaknya di siang hari atau sore hari. Baik sahabat-sahabat, video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang bertajuk tentang orang mati tidak bisa ketemu Sang Maha Kuasa. Orang mati tidak bisa ketemu Sang Maha Pencipta. Ya. Buat teman-teman yang belum menyimak bagian pertama, simaklah bagian pertama ya. Jadi mau ketemu dengan Sang Maha Pencipta kok mati, nah, itu nggak bisa. Ya. Mengapa tidak bisa? Pertama, sebelum kita menjawab itu, sahabat-sahabatku, izinkan saya juga menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, loh apakah berarti ketika kita masih hidup sekarang kita bisa ketemu dengan Sang Maha Pencipta? Kita bisa melihat langsung. Di dalam kitab suci, khususnya dalam Injil Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Dan juga di dalam Yohanes 5 ayat 37 bernada sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Serta juga di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dikatakan bahwa Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan memang manusia tidak dapat mendengar dan melihat Allah. Jadi jelas ya, ayat-ayat Alkitab tegas mengatakan bahwa manusia tidak ada yang bisa melihat Allah. Tetapi itu bukan berarti manusia tidak bisa merasakan kuasa Allah. Beda jadi ya, melihat langsung dengan merasakan kuasa itu beda. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 18 juga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya, yaitu Yesus ya, yang menyatakannya. Jadi kedatangan Yesus menyatakan bahwa Allah itu sungguh ada. Allah itu benaran ada. Kuasanya nyata. Kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama poin harus dipahami ya sahabat-sahabatku. Jadi ketika kita hidup dengan raga kita sekarang ini, kemanusiaan kita ini, kita juga tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, nggak bisa. Nah, tapi kalau mengalami kuasa Allah, bisa. Nah, kemudian kita bisa mengalami kuasa Allah di saat kita hidup sekarang. Bagaimana dengan saat mati? Sahabat-sahabatku, di video pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa jika kita saat hidup aja tidak menyadari kuasa Allah, bagaimana kemudian ketika kita tidur atau kita pingsan, apalagi kita mati? Tidak mungkin bisa merasakan atau melihat Allah, nggak mungkin bisa. Nah, tapi ini perlu kita kuatkan dengan ayat kitab suci ya. Sahabat-sahabat bisa buka di dalam Injil Matius 22 ayat 32. Dicatat ayatnya ya. Matius 22 ayat 32 atau Markus 12 ayat 27 atau Lukas 20 ayat 38. Saya bacakan ayatnya aja ya. Di Matius 22 ayat 32. Demikian ada tertulis. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya. Jadi Allahnya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Allahnya Israel, Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Allah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami yang ada di sorga itu. Dia adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Ayat yang sama tertulis tadi di Markus 12 ayat 27. Demikian saya bacakan lagi ya. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ya. Jadi ini penegasan bahwa Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Nah,
hal yang sama tertulis di Lukas 20 ayat 38. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sudah jelas orang mati tidak mungkin merasakan apalagi bertemu dengan Allah. Sebab Allah itu bukan Allahnya orang mati, tapi Allah orang hidup. Sesembahannya orang hidup. Dan yang bisa menyembah, karena istilah Allah atau God atau ilah di Alkitab itu artinya adalah sesembahan. Yang bisa menjadikan Yahweh atau Yehova sebagai sesembahan, yang menjadikan Bapa sebagai sesembahan, itu adalah orang hidup, bukan orang mati. Ya, jelas ya sahabat-sahabatku. Orang mati tidak tahu apa-apa, kata kitab suci. Orang mati tidak punya kuasa apa-apa. Tentu orang mati tidak bisa mengetahui Allah. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Jadi ketika manusia sekarang masih hidup, kita masih hidup, kita bisa merasakan, kita tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kita bisa merasakan dan memahami bahwa Allah itu beneran ada, kuasanya nyata. Nah, tapi setelah jadi mayat, setelah raga ini sudah tidak jadi manusia lagi, sudah kembali ke unsur-unsur Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana nanti orang-orang yang sudah jadi mayat, yang sudah mati, apakah bisa berjumpa dengan Allah? Tegas jawabannya, jelas orang mati tidak bisa bertemu dengan Allah. Tapi saat orang mati dihidupkan kembali, dibangkitkan lagi, baru berpotensi bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Jadi orang matinya tidak bisa. Sama kayak orang tidur. Kita nggak ngerti apa-apa. Begitu dibangunkan, kita tahu, ternyata sudah pagi. Nah, gitu ya. Jadi orang mati itu tidak tahu apa-apa. Nah, maka harus dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, ayatnya di Alkitab ada di Yohanes 6. Nanti sahabat-sahabat bisa baca sendiri ya. Yohanes 6 ayat 39, ayat 40, ayat 44 sampai 47, juga di ayat 54 ya. Itu ada semua membicarakan perkataan Yesus bahwa orang-orang yang percaya akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, kemudian saya bacakan ayatnya di 1 Korintus ya. Ini ayatnya bagus sekali sahabat-sahabatku. Di surat Korintus pasal 15. Ayat yang ke-51 sampai 54. Demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jelas jadi ya. Orang mati ada saatnya nanti akan dibangkitkan. Nah, dijelaskan di ayat itu juga, kita diberi tubuh yang baru. Tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Tubuh yang tidak bisa sakit, kena sakit penyakit. Tidak mempan kena virus apapun. Tidak bisa mati. Karena bahannya bukan dari dunia ini. Nah, jadi begitu sahabat-sahabatku ya. Jadi begitu ya sahabat-sahabatku, jelas orang yang mati tidak bisa bertemu Allah. Tapi orang yang sudah dibangkitkan hidup kembali nanti akan bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Baik sahabat-sahabat, kiranya video ini bisa dipahami ya. Sederhana sebenarnya. Jadi intinya saat kita menjadi manusia sekarang, dengan segala hiruk pikuk dunia ini, kita bisa menyadari bahwa Allah Sang Pencipta ada. Meskipun kita belum bisa melihat. Saya berikan ilustrasi. Sang Maha Kuasa, Sang Maha Suci itu untuk bisa dilihat, kita harus diubah dulu perangkatnya. Mata kita nggak bisa pakai mata ini. Lawong kalau kita mau melihat kuman atau bakteri atau virus yang super duper kecil ya, misalkan virus corona, pakai mikroskop biasa aja nggak bisa. Harus pakai alat khusus yang sangat khusus bisa melihat.
Atau kalau Anda mau melihat saya bercuap-cuap di channel YouTube, Anda harus memiliki aplikasi, harus ada gadgetnya, harus ada perangkatnya, harus ada perangkat kerasnya, hardware, harus ada softwarenya, baru bisa kita bertemu lewat sosial media, YouTube atau WhatsApp. Jadi artinya ada alatnya. Nah kalau nggak ada alatnya nggak bisa. Nah begitupun ketika kita mau melihat Sang Maha Kuasa, itu harus ada perangkatnya. Dan perangkatnya bukan berasal dari dunia ini. Nanti kita akan diberi, setelah dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, tubuh yang dikatakan tidak dapat binasa tadi, baru bisa berpotensi melihat Sang Maha Pencipta. Baik sahabat-sahabat, demikian video kali ini. Terima kasih banyak buat siapapun Anda yang menyimak video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Salam dari saya, wartawan Injil, pewarta kabar baik bagi dunia.